Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar terkait dengan laporan penelitian kuantitatif. Ya, sistematika penulisan laporan penelitian kuantitatif. Jadi biasanya untuk laporan penelitian kuantitatif itu akan terdiri dari 5 bab. Misalnya untuk skripsi ya, akan ada bagian pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta simpulan dan saran. Nanti di akhir juga akan ada bagian daftar pustaka dan lampiran. Nah, setiap bab itu akan terbagi lagi menjadi beberapa subbab. Kita mulai pertama dari pendahuluan. Ini bab 1. Biasanya, bab pendahuluan ini diarahkan untuk mengungkapkan dan menjabarkan masalah yang hendak diteliti. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Kita lihat untuk subbab 1 yang pertama yaitu latar belakang masalah. Dalam bagian latar belakang masalah ini, itu harus mampu menggambarkan konteks atau situasi yang mendasari munculnya permasalahan yang menjadi perhatian peneliti, di mana nantinya konteks penelitian ini akan dioperasionalkan menjadi variabel tergantung atau variabel Y. Konteks permasalahan penelitian itu bisa berupa tinjauan historis, bisa ekonomi sosial, bisa juga kultural. Penggambaran akan konteks permasalahan penelitian itu dapat dilakukan dengan menunjukkan fenomena-fenomena, fakta, fakta empiris, atau bisa juga kejadian-kejadian aktual yang terjadi di masyarakat yang kemudian sudah terpublikasikan melalui penelitian penelitian terdahulu, atau bisa juga terpublikasikan melalui media massa atau buku-buku atau sumber referensi lainnya. Nah, peneliti dapat juga menyertakan data-data statistik untuk menunjukkan aktualitas atau tren yang sedang berkembang ya, terkait dengan fenomena yang menjadi latar belakang masalah penelitian. Peneliti juga bisa menyertakan hasil studi pendahuluannya atau misalnya dia melakukan preliminary study terlebih dahulu atas fenomena tertentu yang mungkin dia lakukan dalam bentuk kutipan wawancara atau berupa data-data kuantitatif. Jadi memang latar belakang masalah ini penulis harus bisa menunjukkan sekurang-kurangnya 2 penelitian yang terkait dengan permasalahan yang akan dia teliti. Dan pada bagian latar belakang masalah ini sebaiknya diakhiri dengan sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh seorang peneliti yang berkaitan dengan fenomena-fenomena, fakta-fakta empiris, ataupun kejadian-kejadian aktual yang sudah dipaparkan sebelumnya. Ya, berikutnya adalah identifikasi masalah. Nah, untuk bagian identifikasi masalah ini diawali dengan uraian atau deskripsi tentang penelitian dan bagaimana fenomena atau fakta-fakta yang sudah dijabarkan sebelumnya itu bisa menjadi suatu permasalahan dalam penelitian. Perlu diingat bahwa masalah penelitian itu biasanya muncul karena adanya kesenjangan antara kondisi ideal atau desolen dengan realitas atau kenyataan faktual atau the scene. Identifikasi identifikasi atas masalah yang hendak diangkat ke dalam penelitian itu sebaiknya memperhatikan beberapa aspek ya, beberapa hal seperti nilai penelitian, kelayakan penelitian, dan kesesuaian dengan kualifikasi peneliti. Apa itu nilai penelitian? Nilai penelitian itu berarti bahwa masalah yang diteliti setidaknya menunjukkan orisinalitas serta memiliki manfaat teoretik atau praktis. Sementara kalau kelayakan penelitian itu menunjukkan bahwa
masalah penelitian itu dapat diteliti atau diuji, yang ditunjukkan dengan metode penelitian yang operasional. Jadi memang sesuatu yang memang bisa diteliti ya, serta data-data penelitian itu memang bisa dapat diperoleh dan dianalisis dalam batas-batas yang memperhatikan etika penelitian. Kemudian juga kesesuaian dengan kualifikasi, itu artinya bahwa peneliti tertarik dengan masalah penelitian, jadi memang sesuatu yang memang diminati untuk diteliti oleh si peneliti tersebut, dan masalah tersebut harus sesuai dengan kualifikasi atau keahlian dari peneliti, sehingga kemudian akan lebih mudah dalam menjalankan penelitian tersebut. Peneliti kemudian harus mampu menggambarkan berbagai hal atau faktor-faktor yang dapat menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. Penggambaran terhadap faktor-faktor ini itu bisa dilakukan melalui eksplorasi teoritis. Jadi memang dilakukan identifikasi atas faktor-faktor yang mungkin berhubungan atau menjadi penyebab dari munculnya permasalahan yang akan diteliti. Atau dengan kata lain memang, kita berusaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang akan kita angkat dalam penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti, di mana nantinya akan dioperasionalkan menjadi variabel bebas atau X. Jadi, di dalam identifikasi masalah ini harus muncul nih, kira-kira variabel X atau variabel bebas apa yang kemudian bisa menjelaskan permasalahan yang akan diteliti, atau dalam hal ini adalah si Y-nya. Nah, selanjutnya batasan masalah. Masalah penelitian itu perlu dibatasi agar penelitian menjadi lebih terfokus dan diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian yang diajukan dengan lebih efektif dan efisien. Pada bagian ini itu diharapkan eh, dapat menunjukkan kelayakan atau visibilitas penelitian yang menyangkut ruang lingkup penelitian, batasan istilah yang dipakai dalam penelitian, populasi atau subjek penelitian, serta waktu dan tempat atau lokasi penelitian jika memungkinkan. Contohnya misalnya ketika seorang peneliti ingin meneliti tentang efektivitas konseling kelompok model Gestalt bagi pengembangan diri remaja, pengguna, dan potensi pengguna narkoba. Nah, dalam hal ini peneliti sudah membatasi masalahnya dengan menjelaskan tentang pengembangan diri yang khususnya pada remaja. Jadi dalam hal ini, dalam penelitian ini yang diteliti adalah pengembangan diri tapi khusus untuk remaja, dan kemudian remajanya juga remaja pengguna narkoba dan remaja potensi pengguna narkoba serta konseling kelompok model Gestalt. Jadi dari sebegitu banyak metode konseling, penelitian ini sudah menspesifikkan ke metode konseling kelompok model Gestalt. Nah, pada batasan masalah, penulis tidak perlu mengoperasionalkan istilah yang digunakan, tapi cukup untuk memberikan definisi dan pemahaman yang jelas atas batasan masalahnya. Nah, berikutnya rumusan masalah. Pada bagian ini itu akan memuat pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian tersebut. Kemudian pertanyaan penelitian dalam penelitian kuantitatif itu biasanya menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti serta ruang lingkup dari penelitian tersebut. Nah, berikutnya untuk tujuan penelitian. Jadi pada bagian ini itu harus menunjukkan pernyataan yang berisi tentang tujuan yang ingin dicapai oleh si peneliti yang dia lakukan melalui proses penelitian. Tujuan penelitian itu harus terkait dengan rumusan masalah. Misalnya, contohnya ya tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris adanya hubungan antara tingkat religiusitas remaja dengan persepsi terhadap pernikahan dini. Misalnya, jadi ada kaitannya dengan permasalahan penelitian yang diajukan. Kemudian berikutnya manfaat penelitian. Pada bagian ini,
berisi tentang sumbangan atau kontribusi positif terkait dengan hasil penelitian. Jadi biasanya manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis, bisa juga manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, itu berisi keterkaitan hasil penelitian dengan pengembangan ilmu, dalam hal ini ilmu psikologi. Sementara kalau manfaat praktis itu lebih mengarah pada aplikasi hasil penelitian, entah itu di populasi atau di, sampelnya ya. Kemudian, berikutnya bab yang kedua ini terkait dengan tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini berisi penjelasan tentang teori-teori, bisa juga hasil-hasil penelitian terdahulu, atau pendapat ahli tentang, masalah penelitian yang sedang kita teliti. Jadi nanti juga, penyebab utama masalah penelitian atau identifikasi terhadap faktor, atau variabel X, kemudian kaitan antar masalah dan penyebabnya atau dinamika dari variabel X dan Y. Dinamika hubungan dari variabel X dan Y. Uraian pada bagian, tinjauan pustaka itu biasanya dimulai dari konteks atau ruang lingkup penelitian. Misalnya, jadi memang dari populasinya ya, apakah kemudian remaja atau, santriweda atau sekolah luar biasa. Jadi memang yang dijelaskan itu, konteks penelitiannya dulu atau, yang biasanya adalah si populasinya. Setelah itu baru dilanjutkan dengan uraian tentang variabel tergantung atau variabel Y-nya atau, dependent variabelnya. Setelah itu baru dijelaskan terkait dengan variabel bebas atau variabel X, dan terakhir adalah kaitan antara variabel Y dengan variabel X tersebut. Lalu nanti juga akan dimuat di bab 2 kerangka konseptual, dan terakhir adalah hipotesis penelitian. Jadi penulis perlu memberikan, kesimpulan dari kajian pustaka untuk masing-masing variabel penelitian yang digunakan dalam penelitiannya, dan perlu diperhatikan bahwa tinjauan pustaka bukanlah kumpulan teori-teori yang ada, melainkan hanya teori yang relevan dan sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Jadi tidak semua teori dimasukkan, cukup yang relevan saja. Penulis juga perlu memperhatikan kaitan logis dan sistematis dari teori-teori yang dipaparkan. Jadi nggak semuanya dipaparkan, cukup yang relevan dan kemudian ada kaitan logis dan sistematis untuk menjawab, pertanyaan penelitian. Oke, kita mulai dari yang pertama, subbagian di bab 2, yaitu konteks atau ruang lingkup penelitian. Ini jika ada ya. Nah, biasanya bagian ini itu berisi penjelasan tentang konteks atau ruang lingkup dari penelitian. Pada bagian ini itu diharapkan dapat menjadi pengantar menuju pembahasan tentang variabel Y-nya atau variabel tergantungnya. Isi uraian biasanya disesuaikan, kaitan logisnya dengan masalah penelitian atau variabel tergantung. Nah, berikutnya tinjauan pustaka variabel tergantung. Di bagian ini itu berisi tentang kajian pustaka setidaknya, eee, tentang variabel tergantung. Jadi nanti, eee, variabel Y-nya itu ada beberapa aspek yang harus dijelaskan. Yang pertama terkait dengan, pengertian atau definisi dari variabel tergantung, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi, variabel tergantung tersebut atau faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y, kemudian aspek-aspek atau ciri-ciri atau karakteristik dari variabel tergantung atau variabel Y tadi. Kemudian, selanjutnya tinjauan pustaka terkait dengan variabel bebas. Jadi setelah menjelaskan konteks atau ruang lingkup penelitian, kemudian variabel tergantungnya, selanjutnya variabel bebas. Nah, untuk di variabel bebas itu juga hampir sama, yang dijelaskan terkait dengan pengertian atau definisi dari variabel bebas yang ada, kemudian juga aspek-aspek atau ciri-ciri atau karakteristik dari variabel bebas tersebut. Selanjutnya, tinjauan pustaka mengenai dinamika hubungan antara
variabel, X dan Y. Kalau misalnya ada variabel mediator atau moderator juga dituliskan. Nah, pada bagian ini itu berisi uraian mengenai hubungan antara variabel tergantung dan variabel bebas dengan berdasarkan kajian pustaka yang ada. Jadi memang mengacu dari kajian pustaka yang sudah dilakukan. Hubungan antara variabel yang dimaksud itu lebih ke arah dinamika yang terjadi antara variabel tergantung dengan variabel bebas. Apabila kita tidak menemukan teori yang memang langsung menyatakan hubungan antara X dan Y, maka kita sebenarnya bisa menunjukkan benang merahnya atau keterkaitan antar variabel tersebut secara runtut dan logis. Ya, kalau memang tidak ketemu hasil penelitian memang langsung menghubungkan antara dua variabel tersebut, kita bisa menjelaskannya dengan cara mengumpulkan teori-teori yang menunjukkan benang merah hubungan antara variabel X dan Y secara runtut dan logis. Selanjutnya, kerangka konseptual ini biasanya berisi bagan yang menunjukkan alur pemikiran penelitian terkait dengan variabel-variabel penelitian berdasarkan kajian pustaka yang telah ditulis sebelumnya. Dan kemudian penulis bisa memberi keterangan makna dari simbol-simbol yang digunakan. Jadi nanti di dalam kerangka konseptualnya bisa ada garis lurus, garis putus-putus, atau bulatan, atau kotak, atau tanda panah, dan itu ada penjelasannya, di mana simbol-simbol tersebut itu bisa digunakan untuk lebih memahami kerangka konseptual yang disajikan. Kemudian berikutnya hipotesis. Pada bagian ini itu merupakan jawaban sementara. Jadi memang yang dimuat di hipotesis adalah jawaban sementara yang menyatakan hubungan antara variabel berdasarkan landasan teori yang sudah dibangun. Jadi hipotesis yang ditulis itu adalah hipotesis kerja yang menyatakan adanya keterkaitan atau relasi tertentu antar variabel yang ada dalam penelitian. Dan arah hipotesis itu dapat dicantumkan apabila memang dari tinjauan pustaka yang kita lakukan itu sudah menemukan arahnya. Jadi kalau misalnya dari hasil tinjauan pustaka sudah menunjukkan ada hubungan yang positif antara kedua variabel tersebut, maka kita bisa membangun hipotesis yang juga sudah memiliki arah. Kemudian hipotesis dapat pula berbentuk hipotesis mayor dan minor. Jadi bisa ada turunannya. Jadi hipotesis utama dan kemudian hipotesis turunannya. Nah, berikutnya bab 3 itu terkait dengan metode penelitian. Nah, metode penelitian itu pada dasarnya berisi prosedur atau cara yang baku dan ilmiah yang kita lakukan untuk mendapatkan data penelitian. Pada bagian ini itu biasanya penulis harus memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca mengenai cara-cara yang digunakan dalam menjalankan penelitian. Jadi bagaimana cara peneliti mendapatkan data tersebut itu dijelaskan dan itu tersampaikan dalam bab 3 metode penelitian. Gambaran yang terstruktur dan jelas ini itu akan memungkinkan pembaca untuk bisa melakukan replikasi, mengulang kembali penelitian yang serupa. Jadi kalau kita secara gamblang atau secara jelas menyampaikan, melaporkan ya apa yang kita lakukan selama penelitian, itu akan memudahkan peneliti lain yang ingin juga melakukan penelitian serupa. Nah, bab ini biasanya berisi tentang tipe penelitian, identifikasi variabel penelitian, kemudian definisi operasional, subjek penelitian, alat pengumpulan data atau instrumen ya, kemudian juga teknik analisis data yang digunakan. Nah, kita masuk ke bagian pertama, tipe penelitian. Nah, di tipe penelitian ini itu merupakan gambaran mengenai jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitiannya. Nah, berdasarkan klasifikasi yang dikemukakan oleh Naumann, itu untuk penelitian kuantitatif itu tipenya bisa berupa penelitian eksperimen, bisa penelitian survei, baik yang sifatnya korelasional maupun uji komparatif,
dan bisa juga berbentuk penelitian content analysis. Selanjutnya, ini khusus untuk penelitian eksperimen itu ada desainnya, ada penjelasan terkait dengan desain penelitian eksperimen. Nah, pada bagian ini itu akan menggambarkan proses perencanaan dan pelaksanaan dari penelitian eksperimen. Desain eksperimen harus ditulis secara jelas dengan menggunakan simbol-simbol yang berlaku umum, biasanya menggunakan simbol R untuk randomisasi, O itu untuk pengukuran atau observasi, O ke N, ON ya misalnya kalau dia lakukan, eee eee, pengambilan data atau pengukuran sebanyak 2 kali, maka dia ada O1, O2 gitu ya. Kemudian X adalah perlakuan yang diberikan atau treatment yang diberikan. Nah, ini contohnya ya. R jadi ternyata ada 2 kelompok, ada kelompok eksperimen, ada kelompok kontrol. Kemudian sebelum masuk ke kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dilakukan randomisasi sehingga ada simbol R. Kemudian di awal sebelum dilakukan, X itu ini ya treatmentnya ya, jadi sebelum pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, sebelum kelompok eksperimennya dikasih perlakuan atau treatment, itu dilakukan pengukuran O1 bisa kita anggap O1 ini sebagai, pretest untuk kelompok eksperimen. Kemudian ada O3, ini pengukuran atau pretest untuk kelompok kontrol dan setelah itu kelompok eksperimen diberikan perlakuan, sementara kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan. Dan setelah itu dilakukan pengukuran. Untuk kelompok eksperimen diukur lagi, jadi ada post test, yaitu O2 di kelompok eksperimen O2, sementara post test di kelompok kontrol itu O4. Jadi bisa kita lihat dari sini contohnya berarti memang desainnya adalah desain 2 kelompok dan kemudian ada pretest dan post test. Nah, selanjutnya ini identifikasi variabel penelitian. Pada bagian ini itu hanya memuat identifikasi atas variabel-variabel yang ingin diteliti. Variabel tersebut bisa berupa variabel bebas, variabel tergantung, atau variabel lain ya, misalnya variabel moderator, mediator, kontrol, atau intervening. Itu, dijelaskan di sini. Kemudian perlu diperhatikan bahwa variabel-variabel penelitian yang diidentifikasi pada bagian ini itu akan diturunkan dari hipotesis penelitian. Jadi memang apa yang ada di variabel-variabel yang ada di hipotesis penelitian, maka dijelaskan di bagian identifikasi variabel penelitian ini. Berikutnya definisi operasional variabel penelitian. Jadi di bagian ini itu akan berisi uraian mengenai definisi yang sifatnya operasional dari masing-masing variabel, baik variabel bebas, variabel tergantung, maupun variabel-variabel lainnya. Pada subbagian definisi operasional ini nanti harus memberikan arti dan menjelaskan cara-cara atau langkah-langkah dalam mengukur variabel tersebut termasuk menjabarkan indikator-indikator dari alat ukur penelitian. Penentuan indikator-indikator dari alat ukur penelitian itu harus mengacu pada tinjauan pustaka yang sudah diuraikan sebelumnya di bab 2. Nah, kemudian berikutnya adalah subjek penelitian. Nah, pada bagian ini itu biasanya berisi identifikasi atas subjek penelitian, misalnya usianya, batasan usianya, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi. Jadi memang pengungkapan ciri-ciri subjek penelitian itu harus relevan dengan tujuan dan ruang lingkup penelitian, terutama ciri-ciri yang dapat mempengaruhi hasil penelitian yang dianggap penting oleh teori atau penelitian-penelitian terdahulu, atau juga memang sesuatu yang bersifat khas. Relevansi ciri-ciri subjek dengan penelitian itu ditunjukkan melalui argumentasi penulis atas tiap ciri yang disebutkan. Jadi misalnya kalau saya membatasi penelitian saya hanya pada laki-laki atau hanya pada perempuan, itu harus bisa saya jelaskan argumennya. Atau misalnya ketika saya membatasi di rentang usia tertentu, saya juga harus bisa, menyampaikan argumennya, kenapa kemudian saya memilih, respondennya
atau sampelnya di rentang usia tersebut. Nah, di bagian akhir nanti penulis juga harus menjelaskan secara rinci prosedur dari pemilihan subjek penelitian. Prosedur pemilihan subjek penelitian itu perlu memperhatikan aspek keterwakilan populasi dan juga kaitannya dengan proses generalisasi hasil penelitian. Oleh karena itu, diharapkan peneliti itu mengungkapkan ciri-ciri populasi penelitian yang relevan dengan, proses generalisasi hasil penelitiannya. Nah, pemilihan subjek penelitian itu sebaiknya tidak didasarkan pada alasan praktis semata, melainkan harus didasarkan pada kajian pustaka yang ada. Nah, berikutnya teknik pengumpulan data. Pada bagian ini, penulis harus mengungkapkan semua instrumen atau alat ukur yang dia gunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Instrumen pengumpulan data penelitian kuantitatif itu bisa berupa angket, bisa kuesioner, bisa skala psikologi, bisa alat tes, dokumentasi yang dengan mempertimbangkan validitas dan reliabilitasnya. Jadi ada sekian banyak bentuk dan silakan dipertimbangkan validitas dan reliabilitasnya. Kemudian perlu diperhatikan bahwa alat pengumpulan data yang disebutkan di bagian ini itu hanya alat-alat atau instrumen yang memang digunakan dalam proses pengumpulan data dan memang data tersebut akan dianalisis dalam penelitian. Jadi kalau ada data yang diperoleh hanya untuk memperkaya bahasan penelitian, maka alat pengumpulan datanya nggak perlu disebutkan atau dilaporkan. Misalnya kalau ada wawancara tambahan ya, itu tidak perlu disampaikan. Kalau misalnya, eee, tidak akan digunakan hasil analis datanya ya, tidak akan dilaporkan. Kemudian jika penulis, merancang alat instrumen penelitiannya sendiri, bikin alat ukur sendiri, maka peneliti perlu menjelaskan konstruk teoritik yang diacu, kemudian aspek-aspek yang ada atau dimensi-dimensi yang ada, kemudian kisi-kisi atau blueprint dari item-item yang termuat dalam instrumen penelitiannya. Nah, selain itu, peneliti juga harus menunjukkan atau melaporkan validitas dan reliabilitas dari alat ukur atau instrumen penelitian yang dia gunakan dalam penelitian. Eee Kemudian jika peneliti menggunakan, instrumen penelitian yang sudah ada yang dibuat oleh orang lain, maka peneliti perlu menjelaskan siapa yang membuat instrumen tersebut, kemudian untuk apa, tujuan dari instrumen tersebut dibuat, dan kemudian pada populasi apa instrumen tersebut sudah pernah diuji cobakan, dan bagaimana hasil perhitungan validitas dan reliabilitasnya. Nah, jika peneliti, memodifikasi suatu instrumen penelitian, maka peneliti juga harus menyebutkan bagian mana yang kemudian dia modifikasi. Selanjutnya analisis data, pada bagian ini itu berisi uraian tentang teknik analisis yang digunakan serta alasan menggunakan teknik analisis tersebut, sesuai dengan tujuan penelitian, hipotesis, juga jenis data penelitian. Kemudian asumsi-asumsi statistik yang mendasari teknik analisis data yang digunakan itu juga perlu disebutkan secara eksplisit. Apabila dalam analisis data menggunakan bantuan program komputer atau software tertentu, maka perlu disebutkan software dari program statistik yang digunakan beserta edisi dan tahun pembuatannya. Nah, itu untuk bab 3. Untuk proposal penelitian hanya sampai di bab 3 tersebut. Sementara kalau untuk laporan akhir penelitian itu dilanjutkan dengan bab 4. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Jadi berisi laporan penulis mengenai hasil penelitian serta pembahasan atas hasil yang didapat dari analis data atau dari penelitian yang sudah dilakukan. Nah, bagian ini terdiri dari gambaran subjek penelitian, ini jika perlu dijelaskan ya, kemudian pelaksanaan penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, gambaran subjek penelitian.
Bagian ini biasanya mendeskripsikan subjek penelitian, terutama apabila subjek penelitian ini merupakan kelompok khusus atau khas. Penulis bisa, memaparkan karakteristik khas yang mencirikan subjek penelitian dan mungkin, mempengaruhi hasil penelitian, dan kemudian peneliti juga bisa menggunakan tinjauan sosiodemografis, jadi melaporkan persebaran usia, jenis kelamin, status sosial, dan bisa juga, secara historis, budaya, maupun psikologis untuk kemudian bisa mendeskripsikan subjek penelitian. Ya, berikutnya pelaksanaan penelitian. Untuk di bagian ini itu berisi uraian tentang kegiatan pengambilan data yang meliputi waktu dan tempat. Jadi kapan pengambilan data dilakukan, di mana, dan kemudian juga jumlah subjek penelitian, disertai dengan alasan kenapa menetapkan jumlah subjeknya sebanyak tersebut. Kemudian jumlah subjek yang datanya dianalisis beserta alasannya. Jadi bisa saja dalam proses pengambilan data tidak semua data yang dikumpulkan itu bisa digunakan dalam analisis. Mungkin saja nanti ada yang kemudian, data yang tidak lengkap sehingga kemudian tidak bisa dianalisis dan, dikeluarkan gitu ya. Jadi nanti itu perlu dilaporkan. Serta jika perlu prosedur dan administrasi pengambilan data, misalnya siapa yang melakukan proses pengambilan data, berapa orang tenaga pelaksana atau, orang yang melakukan pengambilan data di lapangan, kualifikasinya, langkah-langkah, administrasi pengambilan data, misalnya, ketika ada perizinan terlebih dahulu dan segala macam itu juga dilaporkan di pelaksanaan penelitian. Nah, dalam subbab ini juga perlu dijelaskan mengenai hambatan-hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan penelitian jika memang ada dalam, penerapannya. Kemudian berikutnya hasil penelitian ini berisi uraian tentang hasil uji asumsi, misalnya kalau ada uji normalitas, linearitas, homogenitas itu dilaporkan. Jadi sebelum melaporkan hasil uji analisis data dimulai dulu dari, melaporkan hasil uji asumsi. Setelah hasil uji asumsi dilaporkan, baru hasil uji analisis data. Nah, dalam memaparkan hasil uji analisis data, itu peneliti dapat menggunakan tabel, bisa juga grafik untuk kemudian, memperjelas hasil penelitian. Apabila diperlukan, itu peneliti juga dapat memaparkan hasil analisis deskriptif dari masing-masing variabel penelitian. Jadi min-nya, modusnya, standar deviasinya dari masing-masing variabel penelitian itu bisa dijabarkan. Kemudian sesudah hasil uji analisis data disampaikan, peneliti harus menjawab pertanyaan apakah hipotesis penelitian ditolak atau diterima berdasarkan uji taraf signifikansinya. Jadi harus clear nih, dari hasil analisis akhirnya hipotesis tersebut diterima atau ditolak. Nah, berikutnya adalah pembahasan. Nah, bagian ini itu, membahas hasil analisis data berdasarkan penerimaan atau penolakan atas hipotesis kerja yang telah dirumuskan sebelumnya. Jadi dalam bagian pembahasan ini, itu penulis perlu menginterpretasikan dan mengulas hasil analisis datanya yang dikaitkan dengan kajian pustaka dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang sudah terangkum dalam tinjauan pustaka atau bab 2. Nah, penulis juga bisa, menambahkan kajian-kajian lain yang tidak terdapat dalam tinjauan pustaka untuk kemudian bisa mendukung hasil dari penelitian. Kemudian peneliti juga bisa, eee, apa ya, harus mampu ya mengemukakan argumentasi-argumentasi yang logis dan kritis tentang kemungkinan-kemungkinan yang mempengaruhi hasil penelitiannya. Jadi kalau ternyata misalnya nanti penelitian hipotesisnya tidak terbukti, maka, dia harus bisa nih mengemukakan argumentasinya, kenapa kemudian hasil penelitiannya seperti itu. Nah, penulis juga dapat memanfaatkan pengetahuan tentang gambaran subjek penelitian untuk kemudian bisa, mengemukakan argumentasi-argumentasi logis dan kritis dari hasil penelitian yang sudah diperoleh. Nah, ini bab terakhir, bab 5 simpulan dan saran. Simpulan ini,
mengemukakan secara eksplisit ya di bagian ini, peneliti akan mengemukakan secara eksplisit jawaban atas pertanyaan penelitian yang dia kemukakan dalam bentuk pernyataan yang menunjukkan penerimaan atau penolakan atas hipotesis kerja yang diajukan. Kemudian di bagian saran ini akan memaparkan saran-saran dari penulis yang mengacu pada tujuan, manfaat, hasil, dan pembahasan penelitian. Jadi saran itu harus diungkapkan secara jelas, rinci, dan operasional sehingga mudah untuk diterapkan atau dirasakan manfaatnya oleh pihak-pihak tertentu maupun disiplin ilmu tertentu yang akan memanfaatkan hasil penelitian tersebut. Secara operasional, saran dapat berupa saran yang sifatnya eh, untuk mengembangkan penelitian yang serupa di masa mendatang. Jadi, apa ya, saran teoritis gitu ya, bisa dibilang saran teoritis dan bisa juga berupa implikasi hasil penelitian pada populasi penelitian, jadi saran praktis. Nah, selanjutnya untuk daftar pustaka, ini bagian yang memuat sumber yang diacu ya, semua sumber referensi yang diacu atau literatur yang digunakan dalam penulisan laporan penelitian. Jadi semua sumber yang disebut dalam teks itu harus tercantum dalam daftar pustaka. Sebaliknya, setiap sumber yang ada atau yang tercantum dalam daftar pustaka itu harus ada disebutkan di dalam teks laporan penelitian. Nah, untuk tata aturan penulisan daftar pustaka untuk psikologi itu mengacu pada ketentuan tata penulisan dari APA atau American Psychological Association. Nah, terakhir ini adalah bagian lampiran. Jadi bagian ini memuat berbagai macam keterangan atau informasi yang dibuat dan diperoleh selama pelaksanaan penelitian. Nah, lampiran yang biasa ada dalam laporan penelitian itu antara lain alat ukur penelitian atau instrumen penelitian, kemudian juga hasil uji validitas dan reliabilitas alat ukur, kemudian juga hasil analisis data, jadi output dari SPSS misalnya ketika olah data dilakukan menggunakan SPSS, dan kemudian yang terakhir bisa juga surat izin penelitian. Oke, sekian penjelasan terkait dengan laporan penelitian kuantitatif. Terima kasih.